halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 Del 6. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas fisika yaitu optika geometris. Anggota kami terdiri dari pertama saya sendiri, Faiz Palito Setio Barudin. Selanjutnya ada Marcenda, lalu ada Claudio Nova, yang keempat ada Naswa Jahra, selanjutnya ada Firma Priyastikowati, dan terakhir ada Siskaryani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja. Optika geometri. Dalam pembahasan optika geometri ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada sifat-sifat cahaya, yang ketiga ada pemantulan cahaya, dan yang terakhir ada pembentukan bayangan. Yang pertama pengertiannya. Apa itu optika geometris? Optika geometris merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Optika geometris atau optika sinar ini menggambarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi 4. Ada cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan, yang keempat ada cahaya dapat dibiaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter cahaya dari lampu senter, arah rambatannya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting, kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Lalu yang kedua ada cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya jika cahaya mengenai objek gelap. Cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Selanjutnya yang ketiga, itu ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan atau disebut dengan refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya itu peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin, bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena adanya yang dipantulkan tubuh kita. Saat mengenai permukaan cermin, dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Lalu yang terakhir ini ada cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancar kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Hukum pemantulannya bisa dilihat di gambar dengan keterangan nomor 1 yaitu garis normal, nomor 2 sinar datang, nomor 3 sinar pantul, sudut I merupakan sudut datang, dan sudut R merupakan sudut pantul. Dan kedua sudut ini sama besar. Seorang ahli matematika berkebangsaan Belanda yang bernama Wilbrod Snellius, dalam penelitiannya ia berhasil menemukan hukum pemantulan cahaya yang berbunyi: yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul, dan yang terakhir sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis pemantulan. Pertama ada pemantulan teratur. Ketika permukaan cermin datar disinari cahaya di A, cahaya yang dipantulkan oleh cermin tidak dapat dilihat di B dan hanya dapat dilihat di C. Terjadi pemantulan seperti ini karena permukaan benda rata dan sangat halus, sehingga semua sinar datang mempunyai sudut datang dan sudut pantul yang sama. Pemantulan seperti ini disebut pemantulan teratur, di mana pada masing-masing sinar datang dan sinar pantul berlaku hukum pemantulan cahaya. Sinar pantul akan konsisten pada pemantulan teratur jika sinar datang dipantulkan melalui permukaan datar, dan yang membatasi di antara keduanya adalah garis normal. Contoh dari pemantulan di sini adalah pada pemantulan pada cermin. Selanjutnya, pemantulan tidak teratur atau baur.
Semua sinar datang sejajar, tetapi karena permukaan benda tidak rata, sehingga masing-masing sinar datang dan sinar pantul mempunyai sudut datang dan sudut pantul yang berbeda. Ketika permukaan benda disinari cahaya di A, cahaya yang dipantulkan oleh benda dapat dilihat di B dan di C. Pemantulan seperti ini disebut pemantulan baur, atau biasa disebut juga dengan pemantulan tersebar. Cahaya dipantulkan ke segala arah, bukan karena hukum pemantulan cahaya tidak berlaku, tetapi karena permukaan benda tidak rata. Pemantulan baur terjadi pada benda-benda yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti batu, rumah, buku, handphone, komputer, kendaraan, dan lain-lain. Walaupun permukaan benda seperti buku tampak rata, tetapi sebenarnya pada skala mikroskopis permukaan buku tidak rata. Lalu, apa perbedaan dari kedua pemantulan tersebut? Pertama, dapat kita lihat dari segi permukaan. Perbedaan antara pemantulan teratur dan pemantulan baur adalah pemantulan teratur terjadi pada permukaan benda yang rata, sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan yang kasar. Kedua, dari segi cahaya pantulannya. Pada pemantulan baur, apabila sinar sejajar ditunjukkan ke permukaan yang tidak rata, sinar akan dipantulkan ke segala arah. Sedangkan pemantulan teratur, apabila sinar sejajar ditunjukkan ke permukaan yang rata, sinar akan dipantulkan dengan arah teratur. Selanjutnya, ada penjelasan dari pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan pada cermin datar itu ada dua dijelaskannya. Yang pertama, pantulan bekas cahaya yang menyebar atau divergen. Berkas cahaya yang datang menyebar yang jauh pada cermin datar akan dipantulkan menyebar pula. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, bayangannya maya. Yang ketiga, ukurannya sama dengan ukuran benda. Yang keempat, bayangan yang terbentuk tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya, dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Yang terakhir, ada di belakang, maya, sama besar, dan sama jauh. Itu di sini terdapat gambarnya. Slide sebelumnya, Is. Di sini terdapat contoh gambarnya. Yang tengah-tengah di arsir ini ada cermin datar. Dan ini ada garis oranye, yang sebelah kanan itu ada bayangan. Itu adalah bayangan dari bendanya. Kalau yang di sisi kirinya itu adalah bendanya. Dan garis lurus di bawah ini adalah sumbu utama. Next slide. Selanjutnya, ada contoh pemanfaatan cermin datar. Itu ada 3. Yang pertama, teropong prisma. Yang kedua, pembuatan periskops. Yang ketiga, pembangkit surya. Penjelasan teropong prisma terdiri atas 2 bidang cermin datar, kemudian disusun membentuk prisma segitiga dengan sudut yang runcing. Penyusunan tersebut dipasang sebagai pengganti lensa pembalik yang ada pada teropong bumi. Yang kedua, pembuatan periskops. Pada prinsipnya, periskops membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada permukaan cermin datar, di mana cermin tersebut dipasang sejajar dan berposisi miring. Yang terakhir ada pembangkit surya. Pada menara listrik, pembangkit tenaga surya, menara listriknya terdiri atas ribuan helioheads yang besar dan manfaat cermin datar matahari sebagai alat pelacakannya. Fokusnya untuk proses konsentrasi radiasi matahari yang diterima melalui menara tunggal seperti pada palung cermin parabola yang akan mentransfer cairan yang panas atau uap yang dipanaskan ke dalam penerima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukiskan sinar yang berasal dari sebuah benda menuju cermin dapat menggunakan sinar istimewa, yaitu yang pertama ada sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, cermin akan dipantulkan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus F akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali melalui titik F.
Selanjutnya, dengan menggunakan 3 unsur istimewa di atas, pembentukan bayangan pada cermin cekung yaitu 1. Jika benda diletakkan di luar pusat kelengkungan, maka pembentukan bayangannya bersifat nyata, terbalik, titik kecil, dan berada di antara pusat kelengkungan cermin P dan titik fokus F. Yang kedua, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan titik potong sumbu utama, maka pembentukan bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Letak bayangan benda berada di belakang cermin. Ketiga, jika benda diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus cermin, maka pembentukan bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan berada di depan titik pusat kelengkungan cermin. Keempat, jika benda diletakkan tepat di titik fokus, maka pembentukan bayangannya bersifat maya dan tak terhingga. Yang kelima, jika benda diletakkan tepat di pusat kelengkungan cermin, maka pembentukan bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Letak bayangan benda berada di depan cermin. Contoh pemanfaatan cermin cekung. Yang pertama, alat dokter gigi untuk memeriksa lubang gigi. Yang kedua, digunakan pada bagian bawah mikroskop. Yang ketiga, reflektor lampu senter. Yang keempat, antena parabola. Yang kelima, kompor tenaga surya. Yang keenam, reflektor tunggu matahari. Yang ketujuh, reflektor lampu mobil, lampu baca, dan lain-lain. Dan kedelapan, reflektor slide, proyektor, dan bioskop. Yang kesembilan, membuat teropong panggung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin di mana bagian yang memantulkan cahaya permukaannya berupa cembungan dan merupakan bagian luar dari sebuah bola. 1. Pemantulan sinar datang yang sejajar. Berkas sinar datang yang sejajar yang jatuh pada cermin cembung akan dipantulkan menyebar. 2. Pemantulan sinar datang yang menyebar. Berkas sinar datang yang menyebar yang jatuh pada cermin cembung akan dipantulkan menyebar juga. Pembentukan bayangan pada cermin cembung dapat menggunakan sinar-sinar istimewa. Paling sedikit digunakan 2 sinar istimewa dalam melukis bayangan. Berkas sinar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan dalam 3 kondisi. Jalannya sinar yang mengenai cermin cembung ini diberikan pada 3 sinar istimewa pada cermin cembung berikut. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. 2. Sinar datang yang seolah-olah menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang seolah-olah menuju titik kelengkungan R akan dipantulkan seolah-olah dari titik kelengkungan R. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak seperti bendanya, diperkecil dari bendanya, dan benda di belakang cermin. Ya, mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.